Assalamualaikum Sobat Muslimah, kembali lagi bersama aku Aisyah dalam program Teman Curhat. Aku kamu curhat bareng yuk. Dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai jiwa yang lelah. Nah, kira-kira seperti apa? Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe channel ini. Nah, buat sahabat muslimah yang mau baca artikel menarik seputar muslimah, langsung aja cek websitenya muslimahdaily.com. Kita masuk ke curhatan yang pertama. Aku lagi merasa lelah jiwaku, Kak. Yang pastinya karena sekarang susahnya cari kerja. Apalagi orang tuaku itu setiap ada permasalahan di rumah pasti selalu aku yang disudutkan atau disalahin. Cuma karena aku belum dapat kerja sampai sekarang jadi kayak ditekan gitu deh. Kalau kayak gini menurut aku sahabat muslimah jangan terlalu dibawa beban, jangan terlalu dibawa pikiran. Ya udah, kalaupun kamu belum mendapat pekerjaan saat ini, di masa pandemi saat ini, kamu cukup melakukan hal-hal yang kamu senangi. Jadi insya Allah nanti ketika kamu sudah melakukan hal-hal yang kamu senangi, mungkin rezekinya datang dari situ. Entah itu mungkin kamu suka fotografi, ya udah kamu mulai potret-potret hal di sekeliling kamu yang menurut kamu indah gitu. Terus nanti kamu share di Instagram ataupun share di sosial media kamu. Mungkin itu yang bisa kamu lakukan untuk mengisi waktu selagi belum dapat pekerjaan nih sahabat muslimah. Dan ketika misalkan kalau ada masalah di rumah, menurut aku itu hal yang biasa. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa mengontrol diri kita nih, atau bisa memposisikan diri kita ketika sedang ada masalah. Misalkan kalau menurut kamu merasa saat itu tertekan atau sedih, ya nggak apa-apa. Kamu bisa menyendiri dulu untuk sementara waktu. Nah, misalnya kalau kamu sudah mulai oke lagi mental kamu dan juga mood kamu, baru kamu bisa bicara lagi sama orang tua kamu. Kira-kira ini ada apa sih, atau mungkin butuh jalan keluar atau apa kayak gitu. Karena menurut aku kalau ada masalah kayak gitu lebih baik dan lebih enak dibicarakan ketika moodnya sama-sama lagi enak dan dalam keadaan kepala yang dingin gitu sahabat muslimah. Semoga buat kamu dan sahabat muslimah yang lainnya yang belum mendapatkan pekerjaan ataupun yang sedang mencari pekerjaan segera didapatkan atau segera diterima di pekerjaan yang diinginkan dan di tempat yang diinginkan. Amin. Kita lanjut ke curhatan yang kedua. Aku sering banget ngalamin hal tersebut. Apalagi aku masih susah banget mengendalikan emosi. Kadang hal itu bisa terjadi karena faktor lingkungan, seperti pertemanan atau bahkan keluarga. Terkadang kita memang gak bisa milih kondisi dan situasi yang kita inginkan. Dan ketika kita harus menghadapi kondisi yang gak enak, yang nyebelin, bahkan yang sampai nyakitin hati, nah disitulah terkadang muncul lelah jiwa. Aku kemudian banget. Kalau udah gitu bakal berdampak ke perilaku. Saat itu aku bisa diam 1000 bahasa, murung, menarik diri dari kerumunan, dan pastinya nangis. Tapi karena sekarang udah dewasa dan emang udah harus merubah itu semua, aku mencoba untuk perlahan membenahi diri aku, terutama hal perasaan. Di samping itu, dengan memperbaiki iman dan ibadah menurut aku sangat berpengaruh terhadap perubahan pribadi. Saat sedih, aku cuma bisa curhat sama satu zat, yaitu Allah. Meskipun kalau dipikir kita itu kayak ngomong sendiri dan nangis sendiri, tapi alhamdulillah ada ketenangan yang menutup semua sedih aku. Wah, Masya Allah, keren banget nih sahabat muslimah kita yang satu ini. Bener banget, kadang aku juga kayak gitu kok, di satu sisi kayak kita lagi labil atau kita lagi sensi gitu sama mood kita. Gak apa-apa kok misalnya kalau sahabat muslimah pengen menyendiri dulu ataupun healing untuk diri kamu sendiri, nggak apa-apa. Emang terkadang kita itu butuh waktu untuk sendiri gitu. Tapi menurut aku jangan terlalu berlarut-larut karena kita kan makhluk sosial nih. Nah, kita juga butuh orang lain untuk men-charge lagi nih diri kita, untuk mengembalikan lagi energi-energi positif yang ada dalam diri kita. Dan bener banget juga kata sahabat muslim yang satu ini, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Emang itu udah paling top dan paling nikmat menurut aku ketika kita lagi lelah jiwanya. Karena tempat paling aman untuk bercerita, berkeluh kesah, mengeluh, mengadu itu memang hanya di Allah gitu. Dan kita bisa kembali lagi seperti normal menurut aku ketika kita sudah percaya bahwa
Allah itu sudah memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Mau itu susah, mau itu senang, mau itu sedih, mau itu duka, apapun itu pasti Allah punya maknanya sendiri. Jadi tetap semangat ya sahabat muslimah. Kita lanjut ke curhatan yang ketiga. Sering banget kak, sampai kadang gak tahu gimana caranya ngeladenin kemauan diri harus kayak gimana. Kadang tiba-tiba nangis sendiri, kadang kalau bahagia banget tapi banyak nangisnya kak. Perempuan banget nih kamu. Karena memang pada dasarnya menurut aku semua perempuan itu perasa. Aku pun juga gampang banget yang namanya nangis, gampang banget yang namanya tersentuh. Karena hal-hal kecil kayak aku ngelihat video orang lahiran, aku tuh bisa mewek banget. Aku ngelihat video tentang keluarga, itu aku bisa nangis gitu. Tapi memang itulah Allah memberikan kita perempuan itu hati yang lembut. Jadi memang perempuan itu perasa banget. Tapi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu ditanggapinya dengan over gitu. Boleh sedih secukupnya, boleh bahagia secukupnya. Karena Allah pun juga sudah mengingatkan ke kita kalau yang terlalu berlebihan itu nggak baik. Jadi misalnya kalau tadi kan kata sahabat muslimah sering banget yang namanya nangis. Kadang kalau emang nangis itu perlu, tapi jangan terlalu berlarut dan berlebihan. Ketika misalnya kalau ada suatu hal trigger yang membuat kamu terlalu menanggapi hal tersebut jadi kayak over, ya udah kamu distract pikiran kamu dengan hal-hal yang positif ataupun kamu alihin pikiran kamu dengan sesuatu hal yang kamu senangi. Jangan lupa bahagia ya. Kita lanjut ke curhatan yang keempat. Sedang mengalami juga kak berhubung tugas praktikum dan ujian yang tiada henti dalam 1 minggu yang sama. Rasanya pengen nangis terus. Memang kadang ya tugas-tugas dari entah itu kuliah, terus pekerjaan kita, ataupun tugas kita di rumah, memang kadang tuh bikin kita tuh lelah. Bukan hanya fisik kita lelah, tapi kayak jiwa kita tuh ikutan lelah. Nah dari situ menurut aku kadang kita butuh me time nih sahabat muslimah. Di samping mungkin tugas kamu praktikum dan ujian yang gak berhenti-henti 1 minggu gitu full. Dulu aku juga sempet kayak gitu. Ditambah lagi waktu itu aku kuliah sambil kerja, jadi kayak dari pagi sampai malam itu aku full banget. Pagi sampai sore kuliah, malamnya aku pagi sampai sore aku kerja, malamnya kuliah. Itu kan rasanya capek banget gitu. Dan bener-bener lelah banget, fisik, mental semua tuh lelah. Nah kadang menurut aku pinter-pinternya kita nih sahabat muslimah bisa membagi waktu dengan baik. Gimana caranya? Kita harus tahu apa sih hal yang membuat kita senang, apa sih hal yang membuat kita tuh diri kita tuh kayak dimanjain gitu. Kadang kita perlu memanjakan diri kita sendiri. Misalkan nih pas pulang ujian ataupun pas pulang praktikum, boleh deh nih mandi dulu. Entah mungkin kamu suka mandi berjam-jam silahkan gitu, asal setelah kamu keluar kamar mandi kamu udah fresh lagi gitu. Jadi memang diri kita tuh kadang perlu me time-nya nih, perlu waktu untuk menyenangkan diri kita, memanjakan diri kita supaya mood kita balik lagi, supaya semua tuh seimbang. Kayak pusingnya ada, happy-nya ada, pengen nangisnya oke ada, tapi pengen ketawanya juga ada gitu. Jadi menurut aku pintar-pintarnya kita bagaimana mengelola kegiatan dan juga perasaan. Kita lanjut ke curhatan yang kelima. Iya kak, pernah banget kayak gini. Saking sensinya sampai-sampai kalau ditanya sama orang bawaannya kesel. Bahkan kadang orang yang gak tahu apa-apa soal apa yang kita alami malah jadi kena juga. Malah ujung-ujungnya timbul rasa bersalah pada diri sendiri. Nah kadang bener nih, yang kayak gini-gini nih. Kadang kan setan itu gampang banget masuk ke diri kita di saat kita tuh pertama lagi emosi. Dan juga yang kedua lagi down atau lagi merasa terpuruk, sedih gitu. Itu setan gampang banget masuknya. Yang sebenarnya kita tidak ingin melakukan itu. Misalkan kayak, ini kan bawaannya kayak pengen marah-marah sama orang. Sebenarnya kita tahu kita seharusnya nggak kayak gitu, tapi karena setan dan kita tidak bisa mengontrol emosi kita, jadinya lah keluar kata-kata yang nggak enak ke orang itu. Dan juga akhirnya timbul rasa bersalah sama orang itu. Jadi ketika misalnya kalau kita lagi merasa lelah sama kesibukan kita, lagi merasa moodnya lagi nggak baik nih, moodnya lagi nggak bagus nih, terus kayaknya lagi sensi banget nih, ya udah kamu kan yang paling tahu diri kamu nih. Nah ketika kamu lagi merasakan hal itu, menurut aku it's okay kalau kamu menarik diri kamu untuk tidak
dekat dulu sama orang lain gitu, dibanding nanti kamu juga menyakiti hati orang lain. Kan kita nggak pernah tahu apa sih kata-kata kita yang bisa menyakiti orang lain, kan kita nggak pernah tahu nih, apalagi kita lagi sensi nih bawaannya. Bisa dengan kayak kamu tidak terlalu masuk ke dalam obrolan itu gitu, ataupun lebih baik menurut aku kamu diam aja. Misal kalau emang kamu lagi bawaannya sensi, ataupun bisa juga misal kalau teman-teman kamu tahu atau lingkungan kamu sudah mengerti kamu seperti apa, kamu bisa bilang nih, aku lagi sensi nih, aku lagi moodnya lagi enak banget nih, jadi jangan tanya-tanya dulu ya gitu. Bisa kok dengan cara komunikasi seperti itu. Jadi baik lagi, kita yang tahu diri kita seperti apa, dan kita yang tahu bagaimana cara mengkomunikasikan diri baik untuk diri kita sendiri ataupun ke orang sekitar kita, supaya tidak ada pertama rasa bersalah dan juga tidak ada rasa sakit hati di orang lain. Jadi jangan gampang terbawa hasut oleh godaan setan ya. Kita lanjut ke curhatan yang terakhir. Ya, aku pernah kadang aku lelah melakukan sesuatu, kadang tidak dihargai, itu rasanya sakit. Dan lelah udah melakukan sesuatu tapi juga tidak dihargai. Aku juga pernah nih waktu itu pas masa-masa kuliah, gabung dalam satu organisasi gitu kan. Rasanya tuh aku udah effort banget nih ngelakuin sesuatu, tapi kok gak dihargain ya gitu. Tapi kok kayaknya dianggapnya angin lalu aja. Nah, menurut aku di sini koreksi lagi, kayak niat kita jangan untuk kadang kan kita ngelakuin sesuatu pengennya dibanggain sama orang gitu, pengennya dinilai sama orang. Tapi menurut aku kalau kayak gitu, iya jadi beban diri kita sendiri gak sih? Jadi menurut aku setelah aku waktu itu merasakan itu, jadi udah aku melakukan sesuatu untuk diri aku sendiri. Untuk kayak ya udah pertama misalnya kalau waktu itu kan aku gabung dalam organisasi, ya udah aku ngelakuin itu ataupun aku melakukan sesuatu untuk mengupgrade diri aku, untuk aku belajar, bukan untuk kayak supaya senior aku seneng, supaya senior aku bilang ih aku tuh hebat gitu, enggak. Karena misalnya kalau ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita, yang ada jadinya apa? Jadinya rasa sakit kan, dan pengen selalu dihargai gitu. Dan menurut aku itu nggak baik nih untuk diri kita. Jadi mulai sekarang sahabat muslimah, kalau kita melakukan sesuatu, yuk kita niatkan memang untuk balik lagi ke diri kita sendiri, dan terlebih lagi niatkan memang untuk Allah. Jadi biar Allah aja yang balas semua apapun yang kita lakukan gitu. Jadi tetap lakukan semuanya karena Allah ya. Nah, itu tadi curhatan dari sahabat muslimah mengenai lelah jiwa. Semoga yang saat ini sedang lelah jiwanya, sedang lelah mentalnya, sedang lelah hatinya akan segera pulih, akan segera positif kembali, akan segera semangat kembali, terus mencintai diri sendiri atau self love, terus berikhtiar dan berserah diri sama Allah. Pokoknya semua kembalikan lagi ke Allah agar tetap positif. Karena insya Allah kalau kita yang positif, hasilnya pun juga akan positif. Sekian episode Teman Curhat kita hari ini. Semoga bermanfaat, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Nah, buat sahabat muslimah yang mau ikut curhat dan gabung dalam Muslimah Daily Community, gampang banget nih caranya. Tinggal klik di link description box di bawah ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe untuk saksikan video-video yang lainnya. Dan buat sahabat muslimah yang mau baca artikel menarik seputar inspiring muslimah, bisa banget langsung cek di websitenya muslimahdaily.com. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.